Oke, masih bersama saya di sini, Emir Hendrawan dari kedua. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan organisasi komputer itu bab 5, yaitu tentang peralatan penyimpanan data. Oke, langsung. Peralatan penyimpanan data oleh M.Y. Arya Hendrawan. Magnetic disk. Disk adalah piringan bundar yang terbuat dari bahan tertentu, logam atau plastik, dengan permukaan dilapisi bahan yang dapat dimagnetisasi. Mekanisme baca atau tulis menggunakan kepala baca atau tulis yang disebut head, merupakan kumparan pengkonduksi conduction coil. Desain fisiknya, head bersifat stasioner sedangkan piringan disk berputar sesuai kontrolnya. Layout. Terdapat dua metode layout data pada disk, yaitu Context Angular Velocity dan Multiple Zoned Recording. Disk diorganisasikan dalam bentuk cincin-cincin konsentris yang disebut track. Tiap track pada disk dipisahkan oleh gap. Fungsi gap untuk mencegah atau mengurangi kesalahan pembacaan maupun penulis yang disebabkan melesetnya head atau karena interferensi medan magnet. Ini contohnya gambar dari layout data disk. Karakteristik magnetic disk. Karakteristik disk berdasar portabilitasnya dibagi menjadi disk yang tetap non-variable disk dan disk yang dapat dipindah removable disk. Keuntungannya disk yang dapat dipindah atau diganti-ganti adalah tidak terbatas dengan kapasitas disk dan level fleksibel. Istilah Wanser dikenalkan IBM pada model disk di 340-an-nya. Model ini merupakan level disk paket yang head yang dibungkus di dalam part. Sekarang istilah Wanser digunakan oleh sembarang disk drive yang dibungkus pack memakai rancangan head aerodinamis. Berikutnya akan dijelaskan memori eksternal yang termasuk magnetic disk, yaitu floppy disk, hard disk model IDE, dan hard disk model SCSI. IDE disk atau hard disk. Teknologi berkembang pada saat menjadikan pengontrol disk yang sebelumnya terpisah menjadi satu paket. Integritas diawali dengan teknologi drive IDE pada tengah tahun 80-an. Teknologi saat ini IDE hanya mampu menangani disk berkapasitas maksimal 528 MB dan mengontrol 2 disk. IDE berkembang menjadi EIDE Extended Drive Electronic yang mampu menangani hard disk lebih dari 528 MB. Sektor mulai 0 hingga maksimal 224. 1. Metode ini mengharuskan pengontrol mampu pun mengonversi alamat-alamat LBA menjadi alamat head, sektor, dan silinder. Hard disk SCSI mirip dengan IDE dalam organisasi pengelamatannya. Perbedaan pada piranti antarmuka yang mampu mentransfer data dalam kecepatan tinggi. Kecepatannya sangat tinggi. Ini merupakan standar bagi komputer unik dari sub microsystem, HP, SGI, Macintosh, Intel, terutama komputer, server jaringan, dan vendor lainnya. Sebenarnya lebih dari sekedar pintar antarmuka hard disk. SCI adalah sebuah bus karena SCI mampu sebagai kontrol hingga 7 peralatan seperti hard disk, CD-ROM, recorder CD, scanner, dan lain-lain. RAID atau Redundancy Array of Independent Disk merupakan organisasi disk memori yang mampu menangani beberapa disk dengan sistem akses paralel dan redundansi ditambahkan untuk meningkatkan reliabilitas. Karena kerja paralel inilah dihasilkan resultan kecepatan disk yang lebih cepat. Jumlah disk dan jumlah membacakan kembali karakteristik umum disk RAID, yaitu RAID adalah sekumpulan disk drive yang dianggap sebagai sistem tunggal disk. Data didistribusikan ke drive fisik array. Kapasitas redundant disk digunakan untuk menyimpan informasi paritas yang menjamin recoverability dan ketika terjadi masalah atau kegagalan disk. Optical disk. Pada tahun 80, Philips dan Sony mengembangkan CD compact disk
Detail teknik produk ini dipublikasikan dalam International Standar Resmi tahun 1983 yang populer disebut Red Book. CD-ROM atau Compact Disc Read Only Memory merupakan generasi CD yang diaplikasikan sebagai media penyimpanan data komputer. Dikenalkan pertama kali oleh Philip Sony tahun 1984-an yang dalam publikasinya yang dikenal dengan Yellow Book. CD adalah CD-ROM player lebih kasar dan memiliki perangkat koreksi kesalahan untuk menjamin keakuratan transfer data ke komputer. CDR. Secara fisik CDR merupakan CD polikarbonat kosong diameter 120 mm sama seperti CD-ROM. Perbedaannya adanya alur-alur untuk mengerahkan laser saat penulisan. Awalnya CDR dilapisi emas sebagai media refleksinya. Permukaan refleksi pada lapisan emas tidak memiliki depresi atau melakukan fisik seperti halnya pada lapisan aluminium yang sehingga dibuat tiron, lakukan pit, dan lainnya. DVD atau Digital Verstable Disc, awalnya Digital Video Disc, merupakan pengembangan CD untuk memenuhi kebutuhan pasar dalam menyimpan memori besar. Di sinari dioda laser dibaca oleh fotodetektor. Hal yang baru adalah bit lebih kecil 0,4 mikron dan atau setengah CD biasa. Spiral lebih rapat 0,74 mikron, sedangkan pada CD itu biasanya 1,6 mikron. Menggunakan teknologi laser merah dengan ukuran 0,65 mikron, sedangkan pada CD 0,78 mikron. Hal baru di atas menjadikan DVD lebih besar kapasitasnya, yaitu untuk sisi tunggal dan berlapis tunggal 4,7 GB, sedangkan untuk berlapis ganda ataupun bersisi ganda akan lebih besar. CD-RW. CD ini memungkinkan penulisan berulang kali sehingga jenis ini memiliki nilai kompetitif dibandingkan jenis lain. CD-RW menggunakan laser dalam 3 daya berbeda. Laser berdaya tinggi bertugas melelehkan paduan logam untuk mengubah kondisi stabil kristalin reflektivitas tinggi menjadi kondisi stabil. Laser berdaya sedang menjadikan logam paduan meleleh dan berubah menjadi kondisi kristalin alamiah sebagai representasi lain. Sedangkan laser berdaya rendah digunakan dalam proses pembacaan saja. Saat ini CDRW belum mampu menggeser pengguna CDR karena di samping harganya masih relatif mahal dibandingkan CDR. Juga karena CDR yang tidak dapat dihapus merupakan backup data terbaik saat ini. Pita magnetik. Sistem pita magnetik menggunakan teknik pembacaan dan penulisan yang identik dengan sistem disk magnetik medium. Pita magnetik berbentuk track. Head pita magnetik merupakan perangkat sequential access. Head harus menyesuaikan letak rekod yang akan dibawa ataupun akan ditulis. Apabila head berada di tempat lebih atas dari rekod yang diinginkan, maka kita perlu dimundurkan dahulu baru dilakukan bacaan dengan arah maju. Oke, terima kasih. Mungkin itu dari saya. Kalau banyak kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.